Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali lembaga lama yang pernah didirikan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, yakni Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Lembaga ini bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas ekonomi bisa berjalan baik. Nantinya, DEN akan diisi oleh pakar-pakar ekonomi nasional. Presiden Prabowo pun menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua DEN. Menurut Luhut, Presiden Prabowo memintanya untuk membantu tata kelola dengan digitalisasi seperti halnya yang sudah diterapkan pada sistem informasi mineral dan batu bara antara kementerian dan lembaga atau Simbara pada komoditas batu bara dan nikel. Sebagai catatan, DEN sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk DEN untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu DEN dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiyakto Jakrawardaya. DEN saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Pemerintahan Prabowo Gibran tidak melanjutkan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, tugas Kemenko Perekonomian kini turut membidangi koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian urusan di sektor-sektor yang dulu di bawah Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Ia mengatakan kini cakupan koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian termasuk pada urusan energi, investasi, hingga pariwisata. Menurut Erlangga, dengan adanya perubahan cakupan ini, maka akan ada perubahan terhadap peraturan Presiden tentang Kemenko Bidang Perekonomian. Perubahan itu juga akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam peraturan Presiden. Dalam Perpres sebelumnya disebutkan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian mengordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara soal rencana implementasi tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Marwarar mengatakan dirinya perlu berdiskusi dengan semua pihak sebelum TAPERA dilaksanakan. Marwarar sendiri belum menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini. Polemik iuran TAPERA sempat memanas kala para pekerja baik itu ASN, pegawai swasta hingga pekerja mandiri yang memiliki penghasilan setidaknya senilai upah minimum diwajibkan membayar iuran TAPERA sebesar 3% dari gajinya. Marwarar menyadari TAPERA menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya akan berupaya mengambil kebijakan dengan melihat berbagai pertimbangan sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia diberikan waktu selama 5 tahun untuk melakukan itu. Julhas mengatakan dirinya sudah punya strategi ampuh agar permintaan Prabowo bisa dijalankan dengan baik. Ia menjelaskan Indonesia tak mau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera saja untuk menggenjot produksi pangan. Strategi barunya adalah fokus pengembangan produksi padi, tebu, dan jagung di Merauke, Papua yang sudah dijadikan food estate sejak era pemerintahan Joko Widodo. Dia juga mengungkapkan pihaknya bakal membentuk klaster-klaster produksi pangan di Indonesia. Setiap pulau besar di Indonesia bakal dijadikan sentra produksi produk pangan khusus. Bank Sentral China atau PBOC memangkas suku bunga acuan utamanya sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Oktober. Suku bunga acuan pinjaman 1 tahun telah dipangkas menjadi 3,1%. Sementara untuk tenor 5 tahun telah dipangkas menjadi 3,6%. Suku bunga loan prime rate 1 tahun memengaruhi pinjaman perusahaan dan sebagian besar pinjaman rumah tangga di negeri tirai bambu. Sementara loan prime rate 5 tahun berfungsi sebagai acuan untuk suku bunga hipotek. Bulan lalu PBOC memangkas rasio persyaratan cadangannya 50 basis poin. Langkah tersebut dilakukan saat PBOC merilis rangkaian langkah dukungan yang ditujukan untuk menopang ekonomi terbesar kedua di dunia yang tengah menghadapi krisis properti yang berkepanjangan dan sentimen konsumen yang lemah.